Sudah sekian lama, akhirnya ada seorang wanita yang datang ke toko antik Bapak Kepala Botak dengan membawa sebuah alat musik lawas miliknya. Tanpa diketahui tahunnya, alat musik tersebut merupakan sebuah ukulele yang terbuat dari kotak cerutu serta memiliki tanda tangan dari Sammy Hagar. Buat pecinta musik rock mungkin sudah nggak asing karena Sammy Hagar sendiri merupakan seorang musisi, penyanyi, dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal sebagai vokalis dari band rock Van Halen. Dikarenakan membutuhkan sejumlah uang, sang wanita pun menawarkannya seharga $700 atau sekitar 11 juta rupiah kepada Mas Gembul. Walaupun bukan angka yang fantastis, Mas Gembul tetap bersikap profesional dengan memanggil seorang ahli untuk mengecek keaslian dan harga dari ukulele tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh sang ahli, menurut sang ahli tanda tangan pada ukulele tersebut memang benar tanda tangan dari Sammy Hagar. Menurut sang ahli, sosok Sammy Hagar sendiri terkenal sebagai sosok yang arogan dan sombong, sehingga menurut sang ahli mungkin tidak terlalu banyak peminat untuk membeli alat musik tersebut. Oleh karena itu, menurut sang ahli harganya hanya bisa menembus angka $500 atau sekitar 8 juta rupiah di pasaran kolektor. Tawar-menawar pun dilakukan dan pada akhirnya ukulele tersebut berhasil dibeli Mas Gembul seharga $400 atau sekitar 6.400.000 rupiah. Bapak Kepala Botak kali ini girang banget karena pada akhirnya ada seorang bapak yang mampir ke tokonya dengan membawa 2 lembar uang dolar kuno miliknya. Bapak ini mengaku jika uang dolar yang ia bawa merupakan uang dolar yang dicetak pada tahun 1890. Memiliki kondisi yang sangat terawat, tentu saja Bapak Kepala Botak penasaran bagaimana sang bapak dapat mendapatkan kedua uang dolar miliknya. Bapak ini mengatakan jika dolar miliknya merupakan hadiah dari koleganya saat dirinya merayakan ulang tahun pernikahan. Dan dikarenakan sedang membutuhkan sejumlah uang, sang bapak ingin menjualnya seharga $35.000 atau sekitar 560 juta rupiah kepada Bapak Kepala Botak. Walaupun sangat tertarik dengan uang tersebut, Bapak Kepala Botak tidak mau asal-asalan dan langsung mengundang seorang ahli untuk mengecek keaslian dan harga pasaran dari kedua dolar tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh sang ahli dapat diketahui jika kedua dolar tersebut memang asli dolar yang dicetak pada tahun 1890. Menurut sang ahli, dolar yang dibawa oleh sang bapak merupakan dolar yang sangat langka dikarenakan dolar tersebut hanya tercetak dalam jangka periode 1 tahun saja sebelum akhirnya mengalami revisi pada tahun 1891. Untuk harganya sendiri, sang ahli memperkirakan untuk kedua dolar tersebut bisa terjual hingga $30.000 atau sekitar 480 juta rupiah di pasaran kolektor. Setelah mendapatkan informasi yang cukup jelas, Bapak Kepala Botak pun langsung melakukan tawar-menawar dan pada akhirnya kedua dolar milik sang bapak berhasil dibeli Bapak Kepala Botak seharga $22.000 atau sekitar 362 juta rupiah. Sangat menarik, kali ini toko antik Bapak Kepala Botak kedatangan seorang wanita dengan membawa sebuah gitar unik miliknya. Wanita ini mengaku jika gitar miliknya merupakan peninggalan dari ayahnya yang merupakan seorang gitaris lokal di wilayahnya. Dan siapa sangka gitar yang memiliki bentukan unik tersebut merupakan gitar Fender yang dikastom langsung oleh sang penemu atau desainernya, yaitu Leo Fender pada tahun 1960. Selain seorang pengusaha, Leo Fender juga dikenal sebagai salah satu pionir dalam pengembangan gitar listrik modern, terutama dengan menciptakan gitar ikonik seperti Fender Stratocaster dan Fender Telecaster. Dikarenakan membutuhkan sejumlah uang, wanita ini pun berniat menawarkannya seharga $50.000 atau sekitar 800 juta rupiah kepada Mas Gembul. Tidak terlalu paham tentang dunia pergitaran, Mas Gembul pun langsung mengundang sang ahlinya musik yaitu Mas JC untuk mengecek keaslian dan harga dari gitar tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Mas JC dapat diketahui jika gitar tersebut memang gitar yang benar-benar dikastom langsung oleh Leo Fender. Namun kali ini tidak biasa karena Mas JC malah menyarankan sang wanita untuk melakukan lelang saja di pelelangan resmi. Bukan tanpa alasan, karena menurut Mas JC jika gitar tersebut diecer harganya hanya bisa mencapai $15.000 saja atau sekitar 240 juta rupiah. Dan bagi Mas JC gitar tersebut terlalu berharga untuk dijual eceran dan lebih baik dilakukan lelang saja secara resmi. Setelah mendengar keterangan yang cukup jelas, Mas Gembul pun menawarkan kepada sang wanita akan lelang langsung atau dijual kepada Mas Gembul. Dan pastinya sang wanita lebih memilih untuk mendaftarkan gitar miliknya ke pelelangan langsung secara resmi. Masih seputar koin, kali ini seorang kakek botak setengah menemui Bapak Kepala Botak untuk menjual sebuah koin langka miliknya. Diketahui jika koin tersebut merupakan koin dolar bernilai 1 sen yang diproduksi pada tahun 1944. Melihat koin tersebut, Bapak Kepala Botak pun mengatakan jika koin bernilai 1 sen yang diproduksi pada tahun 1944 tergolong langka karena pada tahun tersebut bahan tembaga sangat sulit ditemukan dan edisinya sangat terbatas. Dan spontan saja Bapak Kepala Botak langsung menanyakan berapa sang kakek ingin menjual koin miliknya. Gak nanggung-nanggung, kali ini
ini sang kakek menawarkannya seharga $102.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah kepada bapak kepala botak. Mendengar harga yang nggak ngotak, bapak kepala botak pun tidak mau asal-asalan dan langsung memanggil seorang ahli untuk mengecek keaslian dan harga pasaran dari koin tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh sang ahli dapat diketahui jika koin tersebut memang benar koin yang diproduksi pada tahun 1944 dan memang masuk kategori koin yang langka. Namun untuk harganya sendiri, menurut sang ahli, terakhir kali koin tersebut dijual di pelelangan harganya mencapai $30.000 saja atau sekitar 480 juta rupiah. Tawar-menawar pun dilakukan, namun sayang dikarenakan bapak kepala botak hanya mentok di angka $25.000 atau sekitar 400 juta rupiah, maka sang kakek pun menolaknya. Tidak biasa, kali ini seorang kakek gondrong datang ke toko antik bapak kepala botak dengan membawa sebuah buku berisikan sketsa gambar alien miliknya. Sang kakek mengaku jika sketsa gambar alien tersebut merupakan karya dari H.R. Giger yang dibuat pada tahun 1979 yang banyak menginspirasi untuk gambar-gambar alien saat ini. H.R. Giger sendiri merupakan seorang seniman asal Swiss yang terkenal dengan karyanya yang mencampurkan unsur horor, futuristik, dan surreal. Ia paling dikenal karena karyanya pada desain makhluk dan dunia dalam film Alien yang diproduksi pada tahun 1979. Tidak terlalu muluk-muluk, sang kakek ingin menawarkannya seharga $600 saja atau sekitar 9.600.000 rupiah kepada Mas Gembul. Walaupun bukan harga yang fantastis, tidak afdol rasanya jika Mas Gembul tidak memanggil seorang ahli untuk mengecek harganya di pasaran. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh sang ahli dapat diketahui jika tanda tangan yang terdapat pada sketsa tersebut memang benar milik H.R. Giger yang dibuat pada tahun 1979. Dan siapa sangka untuk harganya sendiri menurut sang ahli bisa menembus angka $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah di pasaran kolektor. Tawar-menawar pun dilakukan dan pada akhirnya sketsa gambar alien tersebut berhasil dibeli Mas Gembul seharga $500 atau sekitar 8 juta rupiah. Cukup menarik, siang itu toko antik bapak kepala botak kedatangan seorang pria dengan membawa 2 buah aksesoris miliknya. Memiliki kandungan 8 gram emas, kedua buah aksesoris tersebut ternyata merupakan sebuah karya dari William Tolsday yang terkenal dalam dunia numismatik atau dunia koin kuno. Pria ini mengaku jika kedua aksesoris miliknya merupakan peninggalan dari kakeknya yang pernah bekerja dalam industri percetakan koin pada waktu itu. William Tolsday merupakan seorang pembuat koin atau pengepul koin yang terkenal di Inggris pada abad ke-19. Dia sering membuat koin untuk acara penting ataupun acara kenegaraan. Dan tentu saja itu membuat bapak kepala botak tertarik dan menanyakan berapa sang pria ingin menjual 2 buah aksesoris miliknya. Dikarenakan sedang kepepet membutuhkan sejumlah dana cepat, pria ini pun ingin menjualnya seharga $8.000 atau sekitar 132 juta rupiah kepada bapak kepala botak. Bukan bapak kepala botak namanya jika tidak bisa memanfaatkan situasi. Mendengar hal tersebut, bapak kepala botak mengatakan jika dirinya hanya akan membeli emas yang ada di dalam kedua aksesoris tersebut. Menurut bapak kepala botak, ada ribuan atau bahkan mungkin jutaan barang yang sudah dibuat oleh William Tolsday di luar sana, sehingga barang yang sang pria bawa bukan merupakan sebuah barang antik menurutnya. Tawar-menawar pun dilakukan dan pada akhirnya kedua aksesoris emas tersebut berhasil dibeli bapak kepala botak seharga $1.600 atau sekitar 26.500.000 rupiah.